Kecerdikan Abu Nawas memang sudah tidak diragukan lagi. Bahkan ketika Raja Harun al-Rasyid menghadapi masalah, tidak segan-segan Abu Nawas dipanggil sebagai salah seorang kepercayaannya yang paling bisa diandalkan untuk menyelesaikan berbagai masalah. Suatu hari, di negeri Baghdad, digelarlah acara hajatan besar. Sang Raja Harun al-Rasyid pun berniat merayakan pesta ulang tahun kerajaan bersama-sama dengan seluruh rakyatnya. Pada hari yang telah ditunggu tiba, rakyat Baghdad dikumpulkan di depan pendapa istana. Raja Harun sang penguasa berdiri dan berpidato di depan rakyatnya, "Wahai rakyatku yang tercinta, hari ini kita akan mengadakan pesta ulang tahun kerajaan. Aku akan memberi hadiah kepada para fakir miskin. Aku juga akan memberikan pengampunan kepada para tahanan di penjara dengan mengurangi hukuman menjadi setengah dari sisa hukumannya," seru Baginda kepada rakyatnya. Mendengar pidato sang raja, tentu saja rakyat Baghdad bersukaria. Mereka segera berpesta bersama dan menyantap aneka makanan yang telah disediakan. Tidak berapa lama kemudian, para pengawal istana membagi-bagikan hadiah kepada fakir miskin. Setelah dipastikan seluruh rakyatnya yang fakir miskin mendapatkan hadiah, raja pun memanggil para tahanan-tahanan pertama yang mendapatkan kesempatan adalah bernama Sipolan. "Hai Sipolan, berapa tahun hukumanmu?" tanya Baginda. "2 tahun Baginda," jawab Polan. "Sudah berapa tahun yang kamu jalani?" tanya Baginda lagi. "1 tahun Baginda," jawab Polan. "Kalau begitu, sisa hukumanmu yang 1 tahun aku kurangi menjadi setengah tahun sehingga hukumanmu tinggal 6 bulan saja," tegas Baginda. Selanjutnya, dipanggillah Ali. "Berapa tahun hukumanmu Ali?" tanya Baginda. Dengan wajah sedih, Ali menjawab, "Mohon ampun Baginda, hamba dihukum seumur hidup," jawab Ali. Mendengar jawaban Ali tersebut, Baginda menjadi bingung harus menjawab apa untuk mengurangi hukuman Ali. Di tengah kebingungannya, raja yang terkenal bijaksana ini teringat dengan akan Abu Nawas. Akhirnya, dipanggillah Abu Nawas. Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas yang turut serta dalam pesta ulang tahun kerajaan menghampiri sang raja yang sedang kebingungan itu. "Abu Nawas, aku ada masalah mengenai hadiah pengampunan bagi Ali. Dia dihukum seumur hidup sedangkan aku berjanji akan memberikan pengampunan setengah dari sisa hukumannya. Padahal aku tidak tahu sampai umur berapa Ali akan hidup. Sekarang aku minta nasihatmu, bagaimana caranya memberi pengampunan kepada Ali dari sisa hukumannya?" Jelas Baginda Raja. Mendengar penuturan Baginda, Abu Nawas pun ikut bingung. Dia berpikir, apa bisa mengurangi umur seseorang, padahal dia sendiri tidak tahu sampai kapan umurnya. "Hamba minta waktu Baginda," ujar Abu Nawas. Baginda pun akhirnya memberikan waktu sehari semalam saja untuk Abu Nawas, tidak boleh lebih. Jadi, besok pagi Abu Nawas harus memberikan jawabannya. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun berpikir keras untuk menemukan pemecahan masalah tersebut. Dia tidak bisa tidur karena selalu kepikiran akan hal itu. Namun, selang beberapa waktu, terlintaslah sebuah solusi di benaknya akan permasalahan tersebut, ia pun dapat tidur nyenyak. Pada pagi harinya, Abu Nawas pun pergi menghadap raja setelah berpamitan pada istrinya. Sesampai di istana, ia langsung menghadap Baginda dan berkata, "Hamba sudah mendapatkan cara untuk memecahkan masalah si Ali, Baginda. Begini Baginda, sebaiknya si Ali ini berada di luar penjara dan bisa bebas selama 1 hari, lalu pada esoknya, dia dimasukkan lagi ke dalam penjara selama 1 hari pula. Lusa juga demikian, sehari bebas, sehari di penjara, begitu berlangsung terus selama umur si Ali itu," jelas Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, Baginda Raja tersenyum. "Engkau memang pandai Abu Nawas. Kalau begitu, kamu juga akan aku beri hadiah uang 100 dirham, ujar Baginda. Kisah Abu Nawas, air susu pemalu. Pada suatu malam sang raja sangat murka melihat pekerjaan pengawal kerajaan yang tidak beres. Setelah diselidiki, ternyata para pengawal itu sedang mabuk-mabukan dan tertangkap basah oleh Baginda Raja. "Wahai pengawalku semua, sudah sering aku peringatkan agar engkau jangan mabuk-mabukan," ujar Baginda. Para pengawal kerajaan terlihat begitu gemetar. Mereka menunduk tidak berani menatap mata Baginda karena merasa bersalah. "Dari mana kalian mendapatkan arak-arak itu?" tanya Baginda. Para pengawal terdiam tidak berani menjawab,
Hingga pada akhirnya Baginda mengancam akan memberikan hukuman berat, barulah salah satu dari mereka mengakuinya. Akan tetapi untuk lolos dari hukuman Baginda, mereka terpaksa berbohong dan melibatkan Abu Nawas dalam masalah tersebut. Karena berpikir jika Abu Nawas pasti bisa membantu mereka lolos dari hukuman sang Raja Harun al-Rasyid. Ampun Baginda, Abu Nawaslah yang membawa arak-arak itu kepada kami, dan ia juga yang mengajari kami mabuk-mabukan, kata salah seorang pengawal. Meski sangat terkejut, Baginda tidak percaya begitu saja jika Abu Nawas sampai bisa mengajak orang lain melakukan perbuatan buruk seperti itu. Baginda tahu jika itu adalah akal-akalan para pengawalnya saja untuk bisa lolos dari hukuman. Tetapi sebagai seorang yang bijak dalam mengambil keputusan, Baginda tidak memiliki alasan untuk menolak pengakuan para pengawal sebelum mereka dapat membuktikannya. Keesokan harinya berangkatlah beberapa pengawal kerajaan yang mabuk semalam ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, mereka kemudian memberitahukan maksud kedatangannya, menceritakan jika mereka sudah melibatkan Abu Nawas dalam masalah mereka. Bawalah botol ini ke hadapan raja dan katakan semua ini atas perintahku, kata pemimpin pengawal itu. Tunggu dulu, dengan minuman arak ini, aku pasti akan dihukum oleh raja, kata Abu Nawas. Benar, tapi jika engkau berhasil lolos dari hukuman raja, aku akan memberimu sejumlah dinar. Ucap pengawal itu membuat kesepakatan dengan Abu Nawas. Lalu apa keuntunganmu dengan memberiku sejumlah dinar? Tanya Abu Nawas. Jika engkau lolos dari hukuman raja, maka kami semua juga akan lolos. Gunakanlah kecerdasanmu untuk meyakinkan raja, jawab pengawal itu. Akhirnya Abu Nawas bersedia menerima kesepakatan tersebut. Dengan memegang sebotol arak berwarna merah, ia menghadap Baginda Raja Harun. Wahai Abu Nawas, apa yang engkau pegang itu? Tanya Baginda Raja. Ini susu Baginda, rasanya enak sekali, jawab Abu Nawas dengan gugup. Oh ya, bagaimana mungkin air susu berwarna merah, bukankah susu berwarna putih bersih? Kata Baginda keheranan sambil mengambil botol yang dipegang Abu Nawas. Betul Baginda, semula air susu ini berwarna putih bersih. Saat melihat Baginda yang gagah rupawan, ia tersipu-sipu malu, dan menjadi merah merona, jawab Abu Nawas yang mencoba mengambil hati Raja Harun dengan menyebutnya seorang rupawan. Mendengar kata-kata Abu Nawas, Baginda kemudian tertawa meninggalkan Abu Nawas. Baginda Raja Harun al-Rasyid sebenarnya tahu bahwa yang di dalam botol itu adalah arak dan Abu Nawas tidak bersalah, namun karena penyampaian Abu Nawas yang membanggakan hati, Baginda tidak memberikan hukuman kepada Abu Nawas dan juga para pengawal. Baiklah, untuk kalian semua aku maafkan, akan tetapi jika kalian ulangi lagi, maka hukumannya akan berlipat ganda, titah sang raja pada para pengawal. Akhirnya Abu Nawas pun mendapatkan hadiah sejumlah dinar dari para pengawal sesuai kesepakatan, karena telah berhasil melaksanakan tugasnya. Kisah Abu Nawas, 6 lembu. Pada suatu hari, Baginda Raja memanggil Abu Nawas menghadap ke istana. Seperti biasanya Baginda ingin menguji kecerdikan Abu Nawas sejauh mana ia bisa lolos dari hukuman Baginda. Sesampainya Abu Nawas menghadap, Baginda mulai bertitah, "Hai, Abu Nawas, aku menginginkan 6 ekor lembu berjenggot dan pandai bicara, aku ingin engkau mendatangkan mereka dalam waktu seminggu. Jika gagal, aku akan menggantung MU," kata Baginda mengancam. Tidak ada pilihan lain bagi Abu Nawas selain menyanggupinya. Baiklah, Tuanku Syah Alam, hamba junjung tinggi titah tuanku, jawab Abu Nawas. Baginda mengira kali ini Abu Nawas pasti akan celaka, karena tidak akan ada lembu berjenggot dan pandai bicara. Setelah menerima titah Baginda, Abu Nawas memohon diri untuk pamit pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Abu Nawas mulai memeras otaknya untuk mencari jalan keluar. Berhari-hari ia terus di dalam rumah tapi belum juga mendapatkan cara yang pas untuk masalah seperti itu, hingga tibalah di pagi ke-7 yang merupakan saat-saat yang mendebarkan. Akan tetapi Abu Nawas tidak ambil pusing karena semalam ia sudah menemukan cara yang jitu untuk mengganti hukumannya yang mengancam nyawa menjadi hadiah besar. Setelah selesai mandi dan sarapan, Abu Nawas pun berangkat menuju pasar. Tujuannya adalah mencari 6 ekor lembu yang pandai bicara. Sesampainya di pasar, di tengah kerumunan orang tiba-tiba ia berteriak, "Hai orang-orang muda, hari ini hari apa?" tanya Abu Nawas. Sontak pandangan semua mengarahkan padanya,
Abu Nawas pun mulai menanyai mereka satu persatu, namun dari sekian banyak orang yang menjawab, sebagian besar dari mereka tidak bisa menjawab dengan benar. Abu Nawas pun memperlihatkan kegeramannya pada orang-orang yang tidak bisa menjawab tadi, begitu saja tidak bisa menjawab. Kalau begitu, mari kita menghadap Sultan Harun al-Rasyid, untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya. Karena merupakan salah seorang kepercayaan Baginda Raja, mereka pun menuruti Abu Nawas untuk menghadap Baginda Raja. Abu Nawas memilih 6 orang di antara mereka yang paling bodoh untuk dihadapkan pada Baginda. Pendapa istana sudah dipenuhi oleh warga masyarakat ingin menyaksikan kehebatan atau nasib malang Abu Nawas jika nantinya gagal menjalani titah paduka raja. Pucuk dicinta ulam pun tiba, Abu Nawas yang dinanti-nanti sudah sampai dan segera menyembah paduka bersama 6 orang berjenggot. Baginda pun merasa sudah tidak sabar kemudian bertanya, "Hai Abu Nawas, mana lembu berjenggot yang pandai bicara itu?" Tanpa banyak bicara, Abu Nawas pun menunjuk ke 6 orang yang dibawanya itu, "Mohon ampun Baginda, inilah mereka." "Hai, Abu Nawas, apa maksudmu menunjuk pada mereka? Siapa mereka?" tanya Baginda kembali. "Ya, Baginda, tanyalah pada mereka sendiri hari apa sekarang," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun mencoba bertanya sesuai saran Abu Nawas. Ketika Sultan mulai bertanya, mereka pun memberikan jawaban berbeda-beda. Abu Nawas lalu berkata, "Jika mereka manusia, tentunya tahu hari ini hari apa. Bagaimana jika Baginda menanyakan hari yang lain, akan tambah pusinglah mereka. Manusia atau hewankah mereka ini?" "Inilah lembu berjenggot yang pandai bicara itu, tuanku," kata Abu Nawas yang sontak membuat tawa penonton pecah seketika. Dan kembali mau tidak mau Abu Nawas telah lolos dari ancaman hukuman. Maka dari itu dengan sepantasnya Sultan pun memberikan hadiah 2000 dinar kepada Abu Nawas. Kisah Abu Nawas, telur unta. Suatu hari Baginda Raja Harun al-Rasyid diserang penyakit yang sangat aneh. Tubuhnya terasa kaku dan pegal semua. Suhu badannya naik dan dia tak kuat untuk melangkah. Kondisi ini membuat Baginda tidak nafsu makan sehingga sakitnya bertambah parah. Bermacam tabib sudah didatangkan ke istana untuk mengobati Baginda, tetapi tidak satu pun berhasil. Baginda Raja tidak mau menyerah begitu saja. Tekad beliau untuk segera sembuh dan beraktivitas lagi sangatlah besar. Baginda akhirnya membuat sebuah pengumuman sayembara, barang siapa dapat menyembuhkan Baginda, maka dia akan diberi hadiah yang besar. Berita sayembara itu pun sampai ke telinga oleh Abu Nawas, ia pun tertarik untuk mengikutinya. Ia mulai memutar otaknya memikirkan cara menyembuhkan Baginda Raja. Tidak berapa lama kemudian ia menuju istana untuk mengajukan diri mengobati Baginda Raja. Baginda sangat terkejut melihat pengajuan diri Abu Nawas, mengingat ia bukanlah tabib. Rasanya Abu Nawas tidak mungkin dapat mengobati Baginda. "Wahai Abu Nawas, setahuku kamu itu bukan seorang tabib, tapi mengapa engkau mengikuti sayembara ini?" tanya Baginda heran. Abu Nawas hanya tersenyum mendengar pertanyaan Baginda. Dengan segala kecerdasan pikirannya, akhirnya Abu Nawas berhasil meyakinkan Baginda untuk mempercayainya. Abu Nawas memulai dengan menanyakan kondisi Baginda, mengobservasi dan menganalisa penyakit yang dialami Baginda. Baginda mengeluhkan kepada Abu Nawas jika ia tidak mengerti apa penyakit yang sedang ia alami, karena belum ada satu orang tabib pun yang berhasil mengobatinya. Ia mengeluhkan rasa sakit dan panas di sekujur tubuhnya. Abu Nawas tertawa ketika mendengar keluhan sakit Baginda. Baginda pun merasa tersinggung dengan respon Abu Nawas tersebut. "Hai Abu Nawas, kenapa engkau tertawa mendengar keluhanku?" tanya Baginda kesal. "Tidak Paduka, kalau penyakit seperti itu gampang sekali menemukan obatnya," jawab Abu Nawas. Raja pun terkejut mendengar jawaban Abu Nawas. Beliau kemudian bertanya, "Jadi apa obatnya dan di mana kita bisa menemukannya?" "Oh, obatnya adalah telur unta, Paduka Raja bisa mendapatkannya di kota Baghdad." "Tapi ada syaratnya?" jelas Abu Nawas. "Apa syaratnya?" tanya Baginda. "Syaratnya adalah, Baginda sendiri yang harus menemukan obat tersebut bukan mengutus orang lain," jelas Abu Nawas. Tanpa pikir panjang, Baginda pun menerima syaratnya. Baginda segera bergegas menuju Baghdad menyamar sebagai rakyat biasa dan dikawal oleh beberapa pengawal kerajaan yang juga menyamar. Sesampai di kota Baghdad, mereka mengitari seluruh sudut pasar mencari penjual telur unta.
Namun mereka tidak pernah kunjung menemukan telur unta yang dicari. Baginda dan para pengawal terus berusaha mencari tetapi hanya mendapatkan kelelahan, keletihan dan keringat saja. Baginda mulai menggerutu memikirkan hukuman yang akan diberikan kepada Abu Nawas karena meminta ia mencari obat yang tidak pernah ditemukan. Baginda dan pengawal pun bergegas kembali ke istana. Ketika segera hendak berangkat ia melihat seorang kakek tua yang sedang berjalan. Baginda segera mencegatnya. "Tunggu kek, bolehkah saya bertanya sesuatu?" tanya Baginda. "Ya boleh," jawab si kakek. "Di mana saya dapat menemukan telur unta?" tanya Baginda. "Telur unta?" Si kakek kemudian terdiam sejenak lalu tertawa lebar. Si kakek pun menjelaskan jika tidak ada telur unta di dunia ini. Ia mengatakan jika hewan yang memiliki daun telinga itu melahirkan, bukan bertelur. Baginda dan para pengawal tersentak kaget bukan kepalang mendengar penjelasan si kakek. Dalam keadaan murka pada Abu Nawas karena telah mempermainkannya, Baginda segera kembali ke istana. Keesokan paginya Abu Nawas segera dihadirkan untuk menghadap. "Hai Abu Nawas, berani sekali kamu mempermainkan aku, bukankah unta tidak bertelur?" ujar sang raja marah. "Betul, Paduka," jawab Abu Nawas. Tanpa penjelasan lebih lanjut dari Abu Nawas, Baginda langsung memerintahkan pengawal untuk memberikan hukuman berat kepada Abu Nawas. "Tunggu dulu Baginda, sebelum Baginda menghukum hamba, bolehkah hamba bertanya bagaimana kabar Baginda sekarang?" tanya Abu Nawas. "Alhamdulillah, aku sangat sehat sekarang dan begitu bersemangat ingin segera memberi hukuman padamu," jawab Baginda tanpa menyadari jika itu adalah pertanyaan jebakan Abu Nawas. "Berarti hamba berhasil menyembuhkan Paduka ya?" jawab Abu Nawas. Baginda Raja terdiam, ia mulai menyadari jika sebelumnya adalah taktik Abu Nawas menyembuhkan dirinya meskipun dengan cara yang tidak masuk akal. Baginda pun tidak dapat berkata apa-apa selain mengakui kecerdikan Abu Nawas dan memberi hadiah atas keberhasilannya dalam sayembara menyembuhkan raja. Selama ini ia tidak sadar jika ia bukanlah sakit parah dan akan sembuh jika ia sering berolahraga menjaga kesehatannya. Kisah Abu Nawas, ayam panggang petaka. Suatu hari, Baginda Raja Harun al-Rasyid sedang berpikir keras di atas singgasananya. Ia sedang memikirkan cara untuk menjebak Abu Nawas dalam sebuah kesalahan sehingga ia dapat memberi hukuman pada Abu Nawas. Rencana ini dilakukan bukan tanpa alasan, sudah beberapa kali Abu Nawas telah membuatnya malu di depan para pejabat kerajaan. Berlatar belakang dendam inilah akhirnya Raja hendak membuat jebakan terhadap Abu Nawas dan berharap Abu Nawas gagal menghadapi jebakan tersebut. Ketika cara sudah ditemukan, segala sesuatu pun mulai dipersiapkan. Abu Nawas lalu diundang dalam sebuah jamuan makan bersama para petinggi negeri. Ketika semua tamu undangan sudah berhadir termasuk sang target si Abu Nawas, Baginda pun mulai bertanya, "Wahai Abu Nawas, di depan mejaku itu ada sepanggang daging ayam yang lezat dan enak dilahap. Tolong segera ambilkan," perintah Baginda. Abu Nawas keheranan dengan perintah Baginda, karena tidak biasanya ia disuruh mengambilkan makanan raja. "Mungkin ini jebakan, sepertinya aku harus waspada," pikir Abu Nawas. Ia pun menuruti perintah Baginda. Setelah mengambil ayam panggang tersebut, Abu Nawas kemudian bermaksud memberikannya langsung kepada Baginda sesuai perintah. Namun, Baginda belum langsung menerimanya, akan tetapi ia kembali berkata, "Abu Nawas, di tangan kamu ada sepotong ayam panggang lezat, silahkan dinikmati." Segera Abu Nawas melaksanakan perintah Baginda. Akan tetapi begitu ia hendak menyantap ayam panggang tersebut, tiba-tiba Baginda kembali menyela, "Tapi ingat Abu Nawas, dengarkan dulu petunjuknya. Jika kamu memotong paha ayam itu, maka aku akan memotong pahamu dan jika kamu memotong dada ayam itu, maka aku juga akan memotong dadamu. Tidak hanya itu saja, jika kamu memotong dan memakan kepala ayam itu, maka aku akan memotong kepalamu. Akan tetapi kalau kamu hanya mendiamkan saja ayam panggang itu, akibatnya kamu akan aku gantung." Ternyata dugaan Abu Nawas benar, Baginda ingin menjebaknya. Abu Nawas merasa bingung dengan petunjuk yang dititahkan Baginda itu. Dalam kebingungannya, ia semakin tersiksa karena ayam panggang lezat yang harusnya bisa memuaskan rasa laparnya sejak sampai di istana, tapi malah menjadi petaka baginya. Abu Nawas pun mulai memutar otak cerdasnya untuk menemukan ide meski sedang di bawah tekanan.
Suasana di ruang makan itu menjadi tegang, para pejabat saling memandang dan ada yang berbisik kecil. Mereka yang hadir tidak mengerti dengan maksud Baginda terhadap Abu Nawas, karena mereka juga tidak diberitahukan sebelumnya. Mereka hanya bisa menebak-nebak di dalam hati. Waktu terus berjalan hingga beberapa saat lamanya. Baginda dan para pejabat kerajaan mulai menikmati hidangan yang disediakan. Sedang Abu Nawas hanya bisa memegang dan melihat-lihat ayam panggang saja. Tidak berapa lama setelah itu, Abu Nawas mulai bertingkah aneh, ia mulai membolak-balikan ayam panggang itu. Sejenak suasana menjadi hening. Kemudian Abu Nawas mulai mendekatkan ayam panggang itu tepat di indera penciumannya. Baginda dan para pejabat yang hadir mulai bingung dan tidak mengerti apa yang dilakukan Abu Nawas. Mereka terus memperhatikan Abu Nawas. Kemudian terlihat Abu Nawas mendekatkan indera penciumannya tepat di bagian, pantat daging ayam panggang yang kelihatan sangat lezat itu. Ia pun terus melakukan itu berulang-ulang, kemudian tiba-tiba ia berkata, "Jika saya harus memotong paha ayam ini, maka Baginda akan memotong pahaku, jika saya harus memotong dada ayam ini, maka Baginda akan memotong dadaku, jika saya harus memakan dan memotong kepala ayam ini, Baginda akan memotong kepalaku, dan jika aku diam saja maka aku akan digantung, tetapi coba lihat sekarang, yang saya lakukan adalah mencium pantat ayam ini," kata Abu Nawas. "Apa maksudmu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda. "Maksud hamba adalah jika hamba melakukan demikian maka Baginda juga akan membalasnya demikian, layaknya ayam ini. Nah, saya hanya mencium pantat ayam panggang ini saja, maka Baginda juga harus mencium pantat ayam panggang ini pula," jelas Abu Nawas. Sontak saja penjelasan Abu Nawas itu membuat suasana yang tegang menjadi tampak tidak menentu. Para pejabat yang hadir menahan tawa, karena takut dihukum raja. Sementara itu, Baginda Raja yang mendengar ucapan Abu Nawas mulai memerah mukanya, merasa sangat malu. Baginda pun cepat-cepat berencana merubah keadaan yang sangat memalukannya itu. Ia pun segera memerintahkan Abu Nawas untuk pulang dan membawa serta ayam panggang dan beberapa makanan lain, karena ia belum sempat makan. "Wahai Abu Nawas, cepat pulanglah, jangan sampai aku berubah pikiran," kata raja. Abu Nawas pun segera pamit pulang beserta ayam panggangnya. Setibanya di rumah, ia mengundang beberapa tetangganya untuk makan bersama menikmati ayam panggang yang tadi hampir saja menjadi petaka baginya. Kisah Abu Nawas yang sedang kasmaran. Secara tidak terduga sang pangeran yang menjadi pewaris tahta jatuh sakit. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati tapi tidak seorang pun mampu menyembuhkannya. Akhirnya Baginda Raja mengadakan sayembara. Sayembara boleh diikuti oleh rakyat dari semua lapisan, tidak terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga. Sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan itu dalam waktu beberapa hari berhasil menyerap sangat banyak peserta. Namun tidak satu pun dari mereka berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Akhirnya sebagai sahabat dekat, Abu Nawas menawarkan diri untuk menolong sang putra mahkota. Baginda Harun al-Rasyid menerima usul itu dengan penuh harap meski Abu Nawas bukanlah seorang tabib. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bukan tabib. Dari itu ia tidak membawa peralatan apa-apa. Para tabib yang ada di istana tercengang melihat Abu Nawas yang datang tanpa peralatan yang mungkin diperlukan. Mereka berpikir mungkinkah orang macam Abu Nawas ini bisa mengobati penyakit serius sang pangeran. Sedangkan para tabib terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tidak sanggup. Bahkan penyakitnya tidak terlacak. Abu Nawas merasa bahwa seluruh perhatian tertuju padanya. Namun Abu Nawas tidak begitu memperdulikannya. Abu Nawas dipersilahkan memasuki kamar pangeran yang sedang terbaring, lalu menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya. Setelah Abu Nawas dan sang pangeran saling pandang beberapa saat, Abu Nawas berkata, "Saya membutuhkan seorang orang tua yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri." Orang tua yang diinginkan Abu Nawas didatangkan. Abu Nawas berkata, "Sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan." Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat dan timur. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas mohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara.
Raja merasa heran dan berkata, "Engkau kuundang ke sini bukan untuk bertamasya." "Ampun Baginda, hamba tidak bermaksud berlibur," kata Abu Nawas. "Jadi apa juga tujuanmu? Jelaskan, aku belum paham," kata raja. "Maafkan hamba, Paduka yang mulia, kurang bijaksana rasanya bila hamba menjelaskan sekarang," kata Abu Nawas. Baginda Raja memberi izin Abu Nawas pergi selama 2 hari meski dengan rasa penasaran. Sekembalinya dari desa perjalanannya, Abu Nawas langsung menemui sang pangeran yang tengah terbaring lemas. Abu Nawas kemudian membisikkan sesuatu pada pangeran, kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Setelah itu Abu Nawas langsung menghadap raja. "Apakah yang mulia masih menginginkan sang pangeran tetap hidup?" tanya Abu Nawas. "Apa maksud perkataanmu?" tanya raja dengan kaget. "Sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis desa di sebelah utara negeri ini," kata Abu Nawas menjelaskan. "Bagaimana kau tahu?" tanya Baginda kembali. "Beberapa hari yang lalu ketika nama-nama desa di seluruh negeri disebutkan oleh orang tua pengelana itu, tiba-tiba degup jantung pangeran bertambah keras saat mendengarkan nama sebuah desa di bagian utara negeri ini. Sang pangeran tidak berani mengutarakannya kepada Baginda jika ia telah jatuh cinta pada seorang gadis desa tersebut," jelas Abu Nawas. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya raja. "Cara satu-satunya adalah dengan mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu," jawab Abu Nawas. "Bagaimana jika tidak?" tanya raja ragu-ragu. "Cinta itu buta tuanku. Bila kita tidak berusaha mengobati kebutaannya, maka ia akan segera mati," kata Abu Nawas meyakinkan. Baginda pun tidak bisa menolak saran Abu Nawas. Sang pangeran adalah pewaris tahta kerajaan. Abu Nawas benar. Begitu mendengar persetujuan sang Baginda Raja, sang pangeran berangsur-angsur pulih. Sebagai tanda terima kasih Baginda Raja, Abu Nawas diberi hadiah atas bantuannya. Kisah Abu Nawas, sandal ajaib. Suatu hari, Abu Nawas berangkat menuju pasar untuk berjualan mencari rezeki tambahan. Sesampainya di pasar ia langsung menggelar tikar sebagai lapaknya berjualan. Kebetulan pada hari itu ia berjalan sandal yang diberi nama ajaib. Abu Nawas mulai berteriak-teriak menawarkan barang dagangannya kepada para orang-orang di pasar. "Sandal ajaib, sandal ajaib, sandal ajaib," teriak Abu Nawas berkali-kali di pasar. Sesaat kemudian datang seorang pemuda menghampirinya dan melihat-lihat barang dagangannya. "Silakan tuan, mau membeli sandal?" tanya Abu Nawas. "Iya. Apakah ini sandal ajaib?" tanya pemuda. "Tentu saja tuan," jawab Abu Nawas. "Saya ingin mencari sandal yang bisa merubah hidupku yang miskin ini," kata pemuda itu. "Apa maksud tuan?" tanya Abu Nawas lagi. "Saya ini sudah lama hidup miskin dan ingin sekali kaya raya. Saya ingin membeli barang yang bisa memberikan saya keberuntungan," kata pemuda itu. Sejurus kemudian Abu Nawas menunjukkan salah satu sandal ajaibnya. Ia mengatakan bahwa sandal itu akan membuat pemiliknya dari tidak berada menjadi berada. Karena tertarik dengan kata-kata Abu Nawas, tanpa berpikir panjang pemuda itu langsung membeli sandal ajaib yang dijual Abu Nawas. Pemuda itu langsung memakai sandal ajaib tersebut kemudian meninggalkan Abu Nawas dan berkeliling kampung dengan harapan semoga keberuntungan segera berpihak kepadanya. Pemuda tersebut terus-menerus berjalan mengitari kampung-kampung dengan menggunakan sandal ajaibnya tersebut. Namun, harapannya tidak kunjung terwujud juga. Bukannya keberuntungan, si pemuda malah mendapat kemalangan. Ia hampir saja dihakimi warga, karena dikira pencuri yang sedang warawiri mengintai mangsa. Hari sudah menjelang sore, dengan perasaan marah dan kecewa ia akhirnya mencari Abu Nawas meminta pertanggungjawabannya. Setelah bertanya sana-sini, akhirnya ia menemukan Abu Nawas. "Assalamualaikum," sapa pemuda itu. "Waalaikumsalam, ternyata tuan, bagaimana kabar tuan?" tanya Abu Nawas. "Kabar buruk, aku tidak merasakan keberuntungan apa-apa setelah memakai sandal ini. Malahan hampir saja aku celaka dihajar warga kampung gara-gara dikira pencuri. Padahal engkau sudah mengatakan jika sandal ini akan membawa keberuntungan kepada pemiliknya. Mana buktinya?" protes si pembeli. "Seingat saya, tidak pernah saya mengatakan seperti itu tuan," sanggah Abu Nawas.
Saya hanya mengatakan bahwa sandal ini akan membuat orang yang tidak berpunya menjadi berpunya. Buktinya adalah Tuan sebelumnya belum memiliki sandal ajaib, sekarang sudah memilikinya, kata Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, pemuda itu diam. Ia akhirnya sadar bahwa dirinya sedang salah menafsirkan. Lalu mengapa engkau mengatakan bahwa sandal ini ajaib? Tanya pemuda. Oh, jika itu memanglah namanya sandal ajaib bukan sandalnya yang ajaib, jawab Abu Nawas. Jangan percaya kepada barang ajaib, karena percaya pada sesuatu selain Allah SWT bisa membuat kita syirik dan akan mendapatkan kesusahan di dunia dan akhirat kelak. Buktinya yang Tuan alami ini hari ini, oleh karena itu, segeralah bertobat kepada Allah SWT. Tambah Abu Nawas. Akhirnya dengan perasaan malu, pemuda itu pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Ia menyadari jika ia telah melakukan kesalahan karena mengharap sesuatu kepada selain Allah SWT dan tanpa berusaha. Mulai saat itu pun ia langsung bertobat.